Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man adhahta lana subulal hidayah wa ajahta an basarina gisyawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidau wa mubassira wa nadira wa da'iyan bi'iznihi wa syiraja manira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata min darul bawar min darul qarar. Sadaqallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk sejenak mentadabur ayat Allah dan hadis Nabi SAW, yang pada pagi hari ini kita akan kaji tentang begitu singkatnya umur manusia. Dalam satu ayat dalam surat Al-Ghafir atau surat 40 ya, ayat 39 Allah menjelaskan innama, ini kalimat hasr ya, hanya saja, sesungguhnya, hadhil hayatud dunya, ini kehidupan dunia, mata kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata, dan di sini ada taukid ya, inna, dan sesungguhnya kehidupan akhirat ya darul qarar, dia adalah kehidupan yang kekal. Jadi berbeda ya. Kalau kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, tapi kehidupan akhirat itu ya selama-lamanya. Artinya kalau dia orang senang ya senang selamanya, kalau dia sakit ya sakit selamanya. Maka kehidupan ini jangan disia-siakan. Roh kita ya, yang telah menghabarkan kepada kita tentang sebentarnya manusia dalam kehidupan ini ya. Ketika ditanya di hari kebangkitan nanti untuk dihisab, waktu yang lama tadi dalam kuburan seperti hanya sesaat saja itu. Jadi ketika orang telah dalam kuburan ditanya berapa lama kamu di dalam kuburan, nah, enggak lama, baru separuh hari gitu ya. Bayangkan. Wa yauma nahsuruhum, dan ketika kami kumpulkan ya, mereka yang ada dalam kubur itu, kemudian ditanya berapa lama kalau ada di sana di kubur. Dia hanya mengatakan ila sa'atan, sesaat, enggak lama. Bayangkan. Padahal sudah beribu-ribu tahun dia di kuburan, tapi ditanya berapa? Ila sa'atan, sesaat aja. Enggak lama. Maka qad khasiral ladina kadzabu biliqa'ana, sungguh orang, artinya sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan liqa, bertemu dengan Allah. Rugi orang dalam hidup sekarang ini kalau dia tidak memperhatikan diri bahwa dia bakal liqa dengan Allah, sangat rugi.
Maka di ayat lain harus kita yakinlah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 46 kalau tidak salah itu dikatakan alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dia yakin dia bakal ketemu Allah. Itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu hari yang nanti dianggapnya oleh manusia dalam surat Yunus tadi ayat 45 itu sesaat itu. Dalam surat Ar-Rum pun ayat 55 Allah menjelaskan wa yaumanakum sa'atan itu. Dan pada hari terjadinya kiamat maka yuksimu mujrimuna, bersumpah orang-orang yang berdosa. Apa dia bersumpahnya? Malabinu malakisu. Artinya bahwa dia tidak tinggal, dari kata labas itu ghairu sa'atan, hanya sesaat saja. Ketika dibangkitkan, ditiup trompet itu dibunyikan oleh malaikat Israfil, dibangkitkan, maka dia kayaknya baru sebentar nih. Demikianlah kata Allah, kadzalika kanu yufakun, bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran itu. Karenanya wahai manusia, ya, umur manusia itu hanyalah sesaat. Sepanjang apapun umur manusia, ya, kalau dibandingkan dengan akhirat itu, kalau dalam surat Al-Hajj ayat 47, al-yauma ta'addu alf sanatan, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kalkulasi kita umur 80 tahun, 80 per 1000 berapa? Gak sampai 1,5 jam, dah 1 jam setengah. Cepat sekali. Nah, sungguh orang beruntung ya, orang yang melakukan amalan-amalan soleh, ya, menjauhi hal-hal yang haram, ya. Maka dia akan meraih keridhaan Allah di sana, di dalam kenikmatan surga itu. Dan celaka orang-orang yang mengikuti syahwatnya dalam hidup ini, meninggalkan sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Thomas sholat. Jadi wahai orang-orang yang kesehatannya ia gunakan untuk melampaui batas, dengan bermaksiat, wahai orang-orang yang waktu kosongnya telah bernusak, wahai orang-orang yang terfitnah dengan hartanya hingga gimana gitu, hingga binasa, ya. Wahai orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga terjatuh, ini. Wahai orang-orang yang tertipu dengan masa mudanya sehingga lupa bahwa ia akan tua dan akan mati. Wahai orang-orang yang berani terhadap rohnya karena merasa panjang umurnya dan tingginya angan-angan sehingga tiba-tiba disambar oleh kematian. Maka kapan engkau akan bisa kembali ke dunia jika telah mati? Ini kesempatan ini hidup. Ya, kalau kita ngitung mungkin jamaah kita nih, kalau dikalkulasi berapa yang sudah ada yang kembali enggak? Apa yang dibawa? Kesolehan yang pernah ia lakukan. Itu harusnya dalam satu hadis, kafa bil mauti mau'izah, cukup kematian itu nasihat buat ibrah. Jangan sampai kita lihat orang setiap hari yang meninggal tetapi enggak ada ibrahnya. Ya tetap aja enggak ada perubahan itu. Padahal melihat itu di depan tetangga enggak ada perubahan hidup. Seakan-akan akhirat itu enggak ada. Maka kata Nabi, ujkuru hadhihi lazat, putuskan,
kelezatan-kelezatan kehidupan ini dengan ingat kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh merasakan kelezatan dunia, tapi cobalah ketika kita sedang merasakan kelezatan itu, ingatlah akan kematian datang. Ya. Tidakkah saatnya sekarang engkau bertobat kembali kepada Allah? Ya. Kembali kepada Rabb kita. Ya. Kapan lagi engkau baru terbangun dari kelalaian? Ini yang kadang-kadang kita lalai hidup ini. Ketika sadar tuh baru ada sakit, baru nginget Allahnya banyak. Tapi begitu dengan kenikmatan sehat, sedikit sekali manusia lalai, bahkan tergoda dengan syahwat yang membius kehidupannya itu. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu di halaman 3 ya, tidakkah engkau mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah berlalu gitu, dari orang-orang yang telah kosong ya, dihancurkan. Dulu mereka ada, sekarang hanya tinggal ya bekasnya, namanya. Dulu mereka jaya, sekarang hanya tinggal ceritanya. Ya, dulu jaya, sekarang tinggal ceritanya. Sesungguhnya datang perginya tahun merupakan pelajaran buat kita. Hari telah engkau tinggalkan di belakangmu, dan hari baru yang akan kita jumpai di hadapanmu, hingga tiba ajalmu dan terputuslah harapan. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Najm ya, surat 53 ayat 39 dan sampai 42. Manusia itu nanti ketika dia sudah dipanggil Allah, Allah menjelaskan wa an laisa lil insan illa ma sa'a, bahwasanya seorang manusia itu tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya. Enggak ada, tergantung amal itu. Ya. Maka wa inna sa'ata saufa yura, nanti kamu akan melihat bagaimana kiamat itu akan kamu lihat, baik itu kiamat kubro maupun sugro. Paling tidak kematian itu pasti akan datang. Walaupun mungkin kiamat kubro itu akan lama, kita tunggu secara umur dunia atau hitungan dunia. Tapi kiamat sugro ini enggak lama. Kiamat kecil ini kematian enggak lama. Kemudian dalam ayat ini kelanjutannya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Apa coba yang kita andalkan nanti di hadapan Allah? Kalau sudah dibungkus dengan kain putih, disolatkan orang, dibawa orang, ditaruh, apa yang kita andalkan ada apa? Enggak ada, kecuali amal soleh yang kita lakukan. Harta enggak dibawa. Coba manfaatkan waktu hidup, itu yang akan kita bawa. Jabatan apalagi, setinggi apapun kedudukan jabatan, itu malah yang akan memberatkan kalau saja jabatan itu diselewengkan untuk kejoliman, mendustai rakyat, menjolimi rakyat itu. Jangan dianggap itu akan menjadi mulia, enggak. Maka beramallah, satu hari akhirat yang kekal itu tidak akan sirna kenikmatannya selamanya. Akhirat itu enggak bakal sirna kenikmatannya. Maka di dalam surat Qaf surat 50 ayat 34 sampai 35 itu Allah menjelaskan, udhuluha bisalam zalika yaumal hulud. Masuklah ke dalam surga dengan aman, itulah kekekalan. Yaumal hulud. Hulud dari kata holada yahlud, itu hulud.
Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, apa saja yang dikehendakinya. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Di orang-orang yang di sana itu akan mendapat tambahan-tambahan Allah, bonus. Jadi bonus itu bukan hanya di dunia, di sana ada bonus karena amal-amal yang kita lakukan itu. Jaga diri kalian dari neraka jahanam yang tidak pernah lelah untuk membakar penghuninya, nggak ada bosan nanti, dan menjalankan perintah Allah yang ditekankan dengan menjauhi kemurkaannya. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ya, surat 22 ayat 19 sampai 22. Di mana Allah menjelaskan, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian, yaitu pakaian-pakaian yang dari api neraka. Maka ketika dibukakan pakaian-pakaian yang dibuat dari api itu pakaiannya, maka setelah itu disiramkan air sedang mendidih ke atas kepala mereka. Ini Quran nih, di Quran. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala. Bayangkan coba. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka, dan kulit mereka dan muka mereka cambuk-cambuk dari besi, dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi, bukan dari rotan, bukan, cambuk-cambuk dari besi. Bayangkan, ini firman Allah ini. Ya. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan yang didapatnya oleh mereka, niscaya mereka akan dikembalikan ke dalamnya, didorong oleh malaikat. Rasai ajab Allah itu. Ini surat Al-Hajj, surat 22 ayat 19 sampai 22. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 223, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal-amal yang baik untuk kamu, katanya, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, akan menemui Allah, dan beri kabarlah gembira buat orang-orang yang beriman, katanya. Wa basyiril mu'minin. Memang di sini kita lelah, capek, bangun malam, tapi kelelahan itu akan dibayar oleh Allah. Akan dibayar. Bukan oleh manusia, dibayar. Kelelahan yang kita lakukan tengah malam, bangkit, minta istighfar kepada Allah itu akan. Ya. Wahai hamba Allah, gunakan masa sehatmu untuk berbuat baik. Ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak orang tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Orang waktu sehat lupa itu. Waktu luang kadang-kadang ya dipakainya yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini. Padahal banyak hal-hal yang harus kita lakukan ketika waktu luang itu. Maka Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah mensabda gitu, kun fid dunya ka'annaka ghariban au abirin sabil. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang pergi musafir atau yang numpang lewat saja. Ini hidup di dunia itu, katakan kun fid dunya ka'annaka ghariban. Hidup di dunia seakan-akan kamu orang yang musafir atau sekedar lewat saja hidup ini. Artinya itu, walaupun kelihatannya panjang, enggak, pendek.
Maka di antara mereka ada yang membangun urusan agama sekaligus urusan dunianya. Mereka itulah yang di dunia dikaruniakan Allah satu kebaikan dan di akhirat pun mendapatkan kebaikan. Dia bangun kehidupannya itu, serta terhindar dari azab neraka. Namun ada pula orang yang di antara mereka yang bekerja membangun di dunia hanya sekedar sementara jatah kehidupan saja. Di halaman 5 nih, hanya sekedar di dunia main-main. Maka dalam surat Al-Hadid itu ada dikatakan, alamu anamal hayata dunya laib. Ketahuilah kehidupan dunia itu permainan saja. Dikasih mobil, jalan. Ada enggak orang ketika bawa mobil ingat Allah itu? Main-mainan saja. Harusnya bawa kendaraan itu ingat Allah. Paling tidak mengucapkan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Bukan sekedar bawa kendaraan, itu kenikmatan yang Allah kayak main-mainan saja. Nah, setiap keinginan dan pekerjaan pasti jatuh ada temponya. Termasuk kehidupan ada temponya, ada batasnya. Mataun hin, kenikmatan yang terbatas ada temponya. Ya barang aja ada masa berlakunya gitu kan. Barang-barang yang dijual itu kan ada masa berlakunya, expire-nya. Manusia ada expire-nya ini. Ya. Apa yang dikatakan Allah dalam surat Ar-Rahman dari ayat 26 sampai 27, kuluman 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini bakal fan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Yang kekal hanya Allah, ya. Dia kekal dan mulia. Tapi kullu, nah ini kalau kullu semua, apapun itu termasuk malaikat, malaikat akan mencabut nyawanya sendiri. Maka kematian adalah garis finish perjalanan kehidupan dunia, ya. Dan merupakan garis awal kehidupan alam akhirat. Ini ya di halaman 6. Jadi kematian adalah garis finish perjalanan kehidupan dunia dan merupakan garis awal kehidupan akhirat. Dengan kematian maka seluruh rangkaian kenikmatan dunia terputus, ya. Begitu memasuki kematian, seseorang merasakan kenikmatan yang agung atau siksaan yang pedih. Itu. Kematian merupakan ayat atau lambang kebesaran Allah yang menunjukkan kemahakuasaannya dan keperkasaannya terhadap semua makhluknya. Ini dalam firman Allah dikatakan dalam surat Al-An'am 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffahu rusulana wa hum la yufratun. Dan dialah Allah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya nanti kepada kalian malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian salah seorang datang kepada kalian di antara kalian, maka malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak lalai untuk melaksanakan tugas. Ya, nggak lalai itu. Di Kanjuruhan aja sampai sekaligus 135. Nah, siapapun udah itu. Jangan dianggap lupa kali, enggak. Di halaman 6 nih, kematian mencerminkan keadilan Allah, ya.
Ya. Keadilan Allah tidak pandang bulu siapapun dia. Ini merupakan hal yang harus diperhatikan, bahwa kematian tidak pandang bulu, kaya, miskin, sakit, enggak, sehat. Maka dalam surat Al-Ankabut 57 Allah menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Kemudian hanya kepada Allah akan dikembalikan. Ya. Kematian akan memutus segala kelejatan hidup, ya, menghentikan total gerakan badan, menceraikan seseorang dari komunitasnya, menghalangi dari segala yang semula menjadi kebiasaannya. Hanya Allah sendiri yang menguasai kematian dan kehidupan setelah itu. Maka dalam surat Al-Mu'minun ayat 80 Allah menjelaskan, wa huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian pikirkan? Tidakkah kalian mengerti? Ada siang, ada malam. Ngerti enggak dengan siang malam? Umur kita habis dimakan siang malam, enggak berasa. Enggak berasa siang malam itu. Siang gembira, malam ada. Nah, itu apalagi dah. Umur kita dimakan digerogotin siang malam aja udah. Apa enggak berpikir ke sana? Kematian tidak dapat dicegah oleh petugas penjaga pintu. Tidak dapat dicegah oleh bodyguard, ya. Tidak bisa dihalangi oleh harta benda. Tidak bisa dicegah oleh anak, tidak bisa dicegah oleh kawan-kawan, tidak oleh teman, tidak bisa. Tidak bisa lolos dari kematian. Orang kecil ke orang besar, si kaya ke si miskin, orang yang berpangkat atau orang yang rendah, pasti. Ini pasti, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah menjelaskan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kalian berada, kematian akan datang menjumpai kalian. Sekalipun kamu di benteng yang kokoh, enggak bisa. Ainama takunu, di mana saja. Maka itu jangan lupa itu kesana. Di jalan, di rumah, dimanapun itu ingat. Bahkan dalam surat Jumu'ah surat 62 ayat 8 Allah menjelaskan, Qul innal mautal ladina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, orang-orang yang lari dari kematian, kematian bakal datang menemui kalian. Mulaqikum. Gak bisa, pasti. Nah, ini kematian datang tiba-tiba dalam waktu yang telah ditentukan Allah. Gak ada orang yang tahu. Bahkan seorang nabi pun tidak tahu. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 11, surat 63 ayat 11 Allah menjelaskan, wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dalam surat di halaman 7, ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian. Enggak ada ditangguhkan. Wala yu'akhirullah, tidak ada. Enggak lagi sehat kayak lagi sakit, datang. Kedatangan kematian tanpa meminta izin terlebih dahulu, kecuali kepada para nabi alaihissalam. Mengingat kedudukan mereka yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi satu saat Nabi ditanya, ma min nabi, tidak ada seorang nabi pun melainkan Allah menyodorkan dua pilihan kepadanya.
Apa yang diminta oleh Allah? Apakah kamu akan hidup di dunia langgeng atau kamu pilih kematian langsung kamu masuk surga? Seluruh para nabi berjawab memilih kematian. Ya. Sudah menjadi kehendak kita bahwasanya anak Adam keluar dari kehidupan dunia ini melalui kematian untuk memutus segala keterikatannya dengan urusan-urusan dunia ini, sehingga sehelai rambut pun ia tidak bisa merindukan dunia selama ia benar-benar beriman. Sehelai rambut pun nggak bisa merindukan dunia. Di sini ada Rasulullah menjelaskan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tidak seorang pun yang telah mendapatkan kedudukan terhormat di sisi Allah, namun demikian dia menginginkan kembali ke dunia meskipun baginya seluruh isi dunia kecuali orang yang mati syahid. Jadi orang mati syahid itu inginnya balik kembali ke dunia, ikut perang lagi, terbunuh lagi, itu begitu orang mati syahid. Meminta balikan ya Allah aku ke dunia untuk, dan barang siapa berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian berperang lalu terbunuh lagi sampai sehingga 10 kali lah, karena dia melihat keistimewaannya mati syahid. Itu orang mati syahid itu begitu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kematian merupakan musibah yang tidak bisa terelakkan, ya. Sakitnya kematian tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya karena kedahsyatannya kematian itu. Nyawa manusia tercabut dari struktur jaringan urat, daging dan saraf. Seluruh rasanya sakit, sangat sakit parah, maka masih lebih ringan daripada sakitnya kematian. Dari Aisyah ada menceritakan ketika Rasulullah akan meninggal itu, Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah ketika dia sakit mencelupkan tangannya ke mangkok, ke tempat air, kemudian ia usapkan ke mukanya, saking ini Rasul. Jadi ketika mau meninggal di pinggirnya ada itu celupkan kadah itu, kemudian diusapkan ke muka sakit. Wallahu alam, mungkin ya tadi. Maka dijelaskan dalam hadis lain, innalil maut sakarat, sesungguhnya kematian itu sakit. Tadi dari urat-urat. Cuman kita melihatnya ya orang itu terbujur aja ngelihatnya, tapi merasakan subhanallah ini. Makanya ada dibantu itu. Maka barang siapa yang selalu mengingat kematian akan lembut biasanya hatinya. Nah, syahwatnya untuk ya kurang, akan lembut hatinya, menjadi baik amalnya dan perilakunya. Itu biasanya kalau orang mengingat kematian biasanya baik amalnya, kelakuannya baik, serta akan terhalang dan tidak berani melakukan maksiat biasanya. Tidak melalaikan kewajiban biasanya orang yang ingat kematian itu. Tidak lagi terpaksa oleh gemerlapnya dunia. Justru rindu berjumpa Tuhannya dan kangen surga yang penuh kenikmatan itu. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yakin akan ketemu Allah. Dan siapapun yang lupa akan kematian biasanya hatinya keras. Keras tuh. Benar tuh. Dan condong kepada dunia. Nah, ini condong kepada dunia. Dan buruk amalnya biasanya. Dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Itulah orang yang cinta dunia itu. Biasanya begitu memang. Maka tadi dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan aksiru zikru hadhil lidzat maut. Jadi putuskan coba ketika dapat kenikmatan itu dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu adalah amanah yang akan dimintakan pertanggungjawaban.
Ada satu cerita dari Ka'ab bin radhiyallahu. Jadi jika sudah lewat sepertiga malam, maka Nabi selalu mengatakan kepada hambanya, wahai manusia sekalian, kata Rasulullah, ya ayuhan nas, ya, berzikirlah kepada Allah. Telah datang, yaitu waktu yang dekat, ya. Hingga sangkala pertama akan ditiup, lalu diikuti dengan tiupan sangkala yang kedua. Telah datang kematian dengan apa yang menyertainya. Arti amal-amal tadi yang menyertainya, ya. Kata Rasul itu kalau udah malam bilang sama jamaahnya, ya Yohanes, uzkurullah, banyak-banyak ingat Allah. Wajaat waqi, telah datang. Nah, di halaman 9 ini dijelaskan dari hadis riwayat Ibnu Asyakir, kafa bil mauti wa'id. Cukuplah kematian menjadi pemberi nasihat dan masa sebagai pemisah. Ingat bahwa kita kalau sudah meninggal itu terpisah dan nggak ada orang yang bisa untuk kembali ke dunia. Udah, itu harus diingat itu. Ya. Hari ini di rumah-rumah, besok di kuburan. Nggak lama. Ya. Ya itulah kehidupan. Ya. Dan seluruh kebahagiaan dan seluruh keberuntungan dan seluruh kemenangan adalah pada persiapan menyambut datangnya kematian. Orang kalau tidak menyambut datangnya kematian dengan kehidupan yang baik, karena kematian adalah pintu pertama menuju surga atau pintu pertama menuju neraka. Dan persiapan menyambut datangnya kematian adalah dengan mematangkan tauhid kepada penguasa alam semesta, dengan beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali kepadanya, serta menjauhi seluruh bentuk kemusyrikan, kesyirikan. Ada hadis Nabi, dia ada mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis kursi, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam kondisi sama sekali tidak berbuat kesyirikan kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan ia mengatakan hadis ini adalah hasan, baik. Datang kepada Allah, dipanggil Allah, kemudian enggak musyrik, enggak menyekutukan yang lain, enggak menduakan Allah dengan yang lain. Udah, insya Allah Allah akan mengampuni, walaupun dosa kamu sepenuh bumi yang dia lakukan. Ya. Persiapan datang kematian adalah dengan menjaga batasan-batasan Allah, hududullah. Dijelaskan dalam surat At-Taubah 112, wa hafiduna hududillah. Dan mereka menjaga batasan hukum-hukum Allah, mana yang halal, mana yang haram, dijaga. Dia tidak melanggar kalau yang haram. Itu diberitakan kepada orang-orang beriman. Jangan selalu mengikuti hawa nafsu. Ya sudah, satu saat mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang terus, tapi cobalah mendekati kematian ini, rubah hidup ini, rubah kepada Allah, mendekat dengan taqarrub kepada Allah. Pelihara hududullah, hukum-hukum Allah. Jangan tamak. Juga demikian persiapan akan datangnya kematian adalah dengan menjauhi dosa-dosa yang Allah berfirman, inna tahiyatu kabair, sesungguhnya jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 31 ya. Jadi Allah ada mengatakan di halaman 10,
jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kalian dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa kamu yang kecil dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ya. Allah menjanjikan itu. Ya. Nah, oleh karena itu para jamaah nih, saya cuplik ada hadis dari kitab Al-Mustadrak nih Imam Hakim. Ini yang oleh para ahli fikih, termasuk Imam Suyuti ini membuat suatu kitab. Salah satunya hadis ini saya ambil, kematian memang harus dihadapi. Hadis yang panjang ini, ada 4 halaman. Jadi saya bacakan Indonesia aja nih. Dalam hadis ini Abu Al-Abbas Muhammad bin Yakub menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq As-Saghani memerintahkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al-Amsi menceritakan kepada kami, Minhal bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ishaq dari Al-Faqih menceritakan kepada kami, Ismail bin Qutaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Amsi, Minhal bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah untuk mengiringi jenazah seorang laki-laki Ansor sampai kami tiba di kuburan, tapi tiang lahatnya belum selesai digali. Kami pun duduk di sekeliling Nabi SAW. Beliau memandang ke atas, ke langit, lalu memandang ke bumi, lihat ke bawah, lihat ke atas. Beliau mengangkat matanya ke atas dan menundukkannya ke bawah lagi sampai 3 kali. Maka kemudian beliau berdoa, Allahumma a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Itu jadi ketika orang mau masukkan ke lubang lahat itu Rasul lihat 3 kali ya. Di halaman 11-nya beliau kemudian bersabda, sesungguhnya seorang lelaki muslim apabila dia hendak menuju akhirat dan telah terputus dari dunia, maka malaikat maut akan mendatanginya dan duduk di samping kepalanya, lalu para malaikat dari langit akan turun seakan-akan wajah mereka itu matahari. Mereka membawa salah satu kafan dari kafan-kafan surga dan salah satu peti dari peti-peti surga, lalu mereka duduk di sampingnya yang lamanya sejauh mata memandang. Ini nih hadis yang harus dipersiapkan. Kemudian kelanjutannya Nabi lanjut bersabda, lalu malaikat maut berkata, wahai jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsul mutmainnah, keluarlah kamu menuju ampunan dan ridha Allah. Ukhruji. Roh itu pun keluar dengan mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari kantong air. Mereka tidak meninggalkannya berada di tangannya sekejap mata pun, lalu mereka melewatinya naik ke langit, membawanya ke langit. Mereka tidak melewati sekelompok pasukan pun dari malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa roh yang baik ini? Malaikat bertanya, siapa nih? Kelanjutannya mereka akan menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebut namanya yang terbaik waktu di dunia. Apabila mereka telah sampai di langit, maka pintu langit pun dibuka. Kemudian setiap penjaga langit akan mengantarkannya ke langit berikutnya sampai tiba di langit yang ke-7. Kemudian difirmankan, uktub, tulislah buku catatannya dan taruh dia di Iliyin, tempat yang paling tinggi. Di dalam satu surat ada. Lalu difirmankan, pulanglah hambaku ke bumi, karena aku telah menjadikannya mereka menjadikannya masuk untuk mereka, bahwa dari bumi, dari tanah diciptakan,
Aku akan menciptakan mereka, kemudian aku akan mengembalikan mereka ke tanah lagi. Lalu aku akan keluarkan mereka untuk kesekian kalinya. Rohnya pun dikembalikan ke jasadnya. Lalu para malaikat mendatanginya dan menanyainya, Man rabbuka, siapa Tuhan? Maka si fulan menjawab, dia menjawab Allah. Lalu mereka bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab Islam. Mereka bertanya lagi, siapakah laki-laki yang keluar diutus kepada kalian? Dia menjawab, seorang utusan Allah. Mereka bertanya lagi, apakah yang kamu ketahui? Dia menjawab, aku telah membaca kitabullah, maksudnya Al-Quran, lalu beriman dan membenarkannya. Lalu terdengarlah suara dari langit yang menyeru dari langit, memang benar perkataannya. Maka berilah dia tempat tidur dari surga, pakaikanlah dia dari pakaian surga, dan perlihatkan kepadanya tempat di surga nanti. Nah ini, jadi ketika dikubur diperlihatkan nanti, nih kamu di surganya ini. Nah itu. Nah, sebaliknya nih, qala yamuddu lahu fi qabrihi wa ya'tihi ruhul jannah. Nabi bersabda, kuburnya pun akan diperpanjang, diperluas, lalu aroma surga datang kepadanya. Demikian halnya tersebut dilakukan kepadanya, lalu disempurnakan untuknya, ya, seorang laki-laki yang berwajah tampan, berpakaian bagus dan berbau wangi. Lalu dia berkata kepadanya, bergembiralah atas sesuatu yang telah mengembirakanmu, katanya. Inilah hari yang bila dijanjikan, yang telah dijanjikan kepadamu. Orang tersebut pun telah, yang meninggal, bertanya, siapa engkau? Maka dia menjawab, wajah anda kok merupakan wajah yang memberi kabar gembira dengan kebaikan. Dia nanya tuh orang yang dikuburnya itu. Maka orang itu menjawab, orang tampan tadi tersebut menjawab, aku adalah amalmu, amal yang soleh yang dulu di dunia pernah kamu lakukan. Orang itu pun berkata lagi, ya, di halaman 12 ya. Ya. Ya, mereka bawa lagi bumi datang. Kemudian di halaman 12, 13, kemudian Tuhan mendatangkan lagi hari kiamat agar kamu bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Nabi lalu membaca ayat, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Itu dalam surat Ibrahim. Alladzina amanu wasyusabbit imanahum. Dikuatkan ayatnya. Nah, itu Pak, untuk orang-orang yang baik begitu nanti. Jadi ketika kita mau meninggal tuh datang malaikat duduk, nah, mencabut. Orang lain nggak tahu dia duduk. Nah, itu untuk yang baik. Tapi adapun orang yang jelek, wa amal fajiru, adapun orang yang berdosa, adapun orang yang durhaka, apabila dia hendak menuju akhirat dan terputus dari dunia, maka malaikat maut akan mendatanginya, kemudian duduk di samping kepalanya. Lalu turunlah para malaikat yang berwajah aswad, hitam, dengan membawa kain kasar, lalu duduk di sampingnya yang lamanya sejauh mata memandang juga. Maka dikatakan kepadanya, sang malaikat maut berkata, keluarlah kamu wahai jiwa yang kotor menuju murka dan kemurkaan Allah. Dia roh memancar Pak, memancar gitu, berpisah dari tubuhnya sehingga terputuslah urat nadinya tadi, seperti dikeluarkan bulu-bulu basah dengan tusukan besi yang bercabang. Mereka pun menyambutnya dan tidak membiarkannya di tangan sekejap mata pun. Lalu mereka membawanya naik ke langit. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat pun, kecuali mereka akan bertanya para malaikat, roh siapa ini yang buruk busuk baunya?
Mereka menjawab, malaikat Fulan bin Fulan, dengan menyebut namanya yang paling buruk. Apabila roh tersebut telah sampai di langit, maka pintu-pintu langit pun ditutup. Lalu dikatakan, tulislah bukunya, catatannya di Sijjin, tempat yang paling dasar bawah. Ini kalau dihubungkan dengan ayat, nanti langit-langit enggak terbuka itu nanti dalam surat Al-A'raf ayat 40. Waladina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami tidak akan dibukakan pintu-pintu langit sampai onta masuk lubang jarum. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 40. Nah, kemudian di halaman 14 ini kemudian dikatakan lagi kepada mereka, kembalikan hambaku itu ke bumi, karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa darinya mereka kuciptakan, darinya mereka kukembalikan, dan darinya pula mereka kukeluarkan untuk kesekian kalinya. Rohnya pun dilempar hingga tiba di jasadnya. Nabi kemudian membaca ayat, barang siapa yang mempersekutukan Allah sesuatu dengan yang lain, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Itu dalam surat Al-Hajj. Nabi membaca ayat ini, surat Al-Hajj surat 22 ayat 31. Jadi orang yang bayangin Pak, dilempar dari atas, dilempar kayak disambar burung. Nah, yang terakhir di sini Nabi SAW akhirnya bersabda, para malaikat lalu mendatanginya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu terdengar suara yang menyeru dari langit, ia telah berdusta. Maka berikanlah dia tempat tidur dari api, pakaikanlah dia pakaian dia dengan pakaian dari api, dan perlihatkanlah kepadanya tempatnya di neraka. Lalu kuburnya dipersempit sehingga tulang-tulang bercerai-berai. Kemudian didatangkan kepadanya bau neraka yang panasnya, itu sangat panas. Demikian yang dilakukan terhadapnya. Lalu diserupakan untuknya seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian jelek, dan berbau busuk. Dia lalu berkata, bersedihlah atas kabar buruk yang menimpamu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang yang telah meninggal itu pun bertanya, siapa kamu? Wajahmu memberitahukan keburukan. Dia jawab, aku adalah amalanmu, amal burukmu. Orang itu pun berkata, wahai Tuhan, jangan engkau datangkan hari kiamat. Orang yang meninggal, jangan ya Allah ada kiamat lagi, udah hidupkan malah aku ke dunia. Ini dalam kitab Mustadrak. Jadi hadis di antara kitab Mustadrak yang sangat komplit. Nah ini tentang manusia akan dimatikan itu begitu didatanginya secara tertib, yang ditulis nanti dalam kitab Tazkirah oleh Imam Suyuti. Nah, demikianlah para jamaah ya, tentang begitu singkatnya umur manusia yang tidak berasa. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini akan memberikan nuansa kita taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena satu saat pasti kita akan menemui kembali kepada Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari pribadi saya. Semoga Allah mengampuninya kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.